Shalom, Puji Yesus. Saya bersyukur hari ini saya bisa menemui saudara-saudara semua dikasih Tuhan dimanapun berada melalui acara Saksian Hidup saya yang ke-46 di channel Bukit Sion. Sebelum saya memulai acara ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, Bapa di surga, hamba-Mu serahkan acara ini dari awal sampai akhir dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Pakailah hamba-Mu sebagai alat-Mu ya Bapa. Kami siap mendengarkan pesan-Mu hari ini. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Di kesempatan yang indah ini ada dua tema ya. Yang pertama yaitu pesan Tuhan melalui kitab Ibrani ya, dan yang kedua yaitu pesan Tuhan melalui kitab 1 Petrus ya. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Penulis tidak diketahui dengan pasti perkiraannya termasuk Apolos, Barnabas, Clemens, Lukas, Paulus, Filipus, Priska atau Silas, kurung tutup. Waktu penulisan antara tahun 64 dan 70 Masehi. Judul kitab menunjuk kepada siapa surat ini tertuju, jemaat orang percaya Ibrani yang kemungkinan berada di Roma. Latar belakang, aniaya merupakan suatu ancaman nyata bagi jemaat di Roma. Aniaya menyebabkan banyak orang Yahudi yang percaya yang telah mati bagi orang-orang Yahudi yang telah mati bagi cara-cara Yahudi mereka dengan menaati hukum Taurat untuk mengambil langkah mundur. Penulis mempergunakan kesempatan ini untuk menyatakan kemerdekaan yang telah diberikan oleh Kristus kepada semua orang percaya, serta menegaskan bahwa dengan Kristus tidak diperlukan lagi segala adat istiadat, ritual apapun yang diajarkan oleh kepercayaan Yahudi mereka. Ia minta mereka memberi pertimbangan pada pengetahuan mereka tentang perjanjian lama. Penulis khususnya memberi ulasan pada kelima kitab pertama dari perjanjian lama yang merupakan sebuah paralel, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, kurung tutup. Tempat penulisan tidak diketahui dengan pasti, kemungkinan Roma. Ditujukan kepada orang Kristen Yahudi. Isi penulis kitab Ibrani ini mendesak orang Kristen Yahudi untuk menjadi dewasa dengan menunjukkan kepada mereka bahwa penderitaan yang sekarang bagi Kristus akan diikuti oleh kemuliaan kekal dengannya yang tidak ditawarkan dalam kepercayaan Yahudi mereka atau agama manapun. Seluruh perjanjian lama yang menunjuk pada pelayanan Kristus, persembahan, hari-hari raya, kemah suci, dan para imam, semuanya dipergunakan untuk menunjukkan jalan Yesus yang lebih baik. Iman didefinisikan dan dorongan diberikan kepada semua orang percaya dengan memberikan detail iman dari berbagai pria dan wanita seperti Habel, Henok, Nuh, Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, Yusuf, dan Musa, pasal 11. Penulis kitab Ibrani mengungkapkan bahwa perjanjian baru yang kekal telah menggantikan yang sementara dan harganya telah dibayar penuh oleh darah Kristus. Kata kunci, tanda petik pengorbanan, lalu tanda petik lagi lebih baik. Pengorbanan Kristus ditunjukkan lebih tinggi dari apapun yang dipersembahkan oleh sistem kepercayaan Yahudi. Titik 2. Kristus lebih baik dari para malaikat karena ia disembah oleh mereka. Ia lebih baik daripada Musa karena ialah yang menciptakan Musa. Ia lebih baik daripada keimaman Harun karena penebusannya yang kekal. Dan ia lebih baik daripada hukum Taurat karena ia yang menjadi perantara bagi perjanjian yang lebih tinggi. Tema:
Kekristenan lebih dari sekedar agama. Kekristenan adalah sebuah hubungan dengan Yesus Kristus. Untuk menjadi pemenang, kita harus berlari dalam perlombaan dengan mata kita tertuju kepada Yesus. Kita dapat menyerahkan pencobaan kita pada Yesus. Ia telah menghadapi semua itu dan memenangkannya. Allah ingin anak-anaknya saling memberi kekuatan satu sama lain dengan kesaksian. Hanya darah Kristus yang dapat menyucikan kita dari dosa. Amin. Itulah ya pesan Tuhan melalui kitab Ibrani. Kita masuk ke pesan Tuhan melalui kitab 1 Petrus, khususnya 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Saya ulang ya. Pesan Tuhan melalui 1 Petrus 1 3 sampai 12. Di ayat ini ya, kita akan belajar 5 hal penting. Dari aspek kematian Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada 5 hal penting yang harus kita perhatikan ya dari aspek kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu penebusan. Yang kedua yaitu pembenaran. Yang ketiga yaitu pendamaian. Yang keempat yaitu penyucian. Dan yang kelima yaitu pembebasan. Saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu penebusan. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus di atas kayu salib melalui kematiannya dan kebangkitannya. Ya, jadi kita ini bukan lagi budak tetapi kita anak Allah. Ya, amin. Yang selanjutnya yaitu pembenaran. Ya, kita menerima pembenaran dari Tuhan Yesus Kristus ya melalui kematian dan kebangkitannya. Jadi kita sudah memperoleh pembenaran sehingga tidak ada lagi kutuk apapun yang mengikat kita. Amin. Kebenaran itu hanya datang dari Tuhan Yesus. Amin. Yang selanjutnya yaitu pendamaian. Kita didamaikan ya oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, jadi kita sudah didamaikan terlebih dahulu ya oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ini ya. Nah, baru kita ini belajar untuk hidup benar. Jangan terbalik ya. Jangan hidup benar dulu baru kita memperoleh pendamaian ya dari Tuhan Yesus, itu kebalik. Jadi kita harus percaya ya, kita harus percaya bahwa kita ini menerima pendamaian dari Tuhan Yesus Kristus dari kematian dan kebangkitannya. Lalu kita belajar untuk hidup benar ya, sesuai firman Tuhan, sesuai kehendaknya ya. Jadi kita bersyukur ya, kita menerima pendamaian terlebih dahulu sebelum kita belajar untuk hidup benar di hadapannya. Dan yang keempat yaitu penyucian ya. Kita disucikan oleh kematian dan kebangkitannya, oleh darahnya yang tercurah di kayu salib. Ya, kita sudah disucikan. Darahnya yang mahal ya untuk kita, supaya kita dihapuskan dosa-dosanya, disucikan dosa-dosa kita ya, sebesar apapun, semerah apapun ya, sudah disucikan oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib. Amin. Dan dosa kita sudah dihapuskan ya, tidak ada lagi, tidak tersisa sedikit pun. Ibaratnya itu kalau baju yang kena noda atau noda tinta atau noda kesumba atau noda yang membandel itu ya, itu sudah dicuci bersih seperti salju ya. Warna baju kita misalnya putih ya, kena noda itu sudah dicuci putih seperti salju ya. Baju yang putih tersebut sudah dicuci sehingga noda yang bandel tersebut sudah hilang ya, tidak tersisa. Amen. Nah, itulah ya, kita bersyukur kita mendapat penyucian ya dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ini melalui
darahnya yang tercurah di kayu salib, dan darahnya itu mahal. Kita harus hargai ya darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib, dengan belajar untuk selalu menjadi pelaku firman ya. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Kita belajar mempraktekkan ya semua perintahnya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan minta kekuatan dari Roh Kudus. Selanjutnya, tingkah laku dan hidup kita itu berproses terus-menerus ya, sehingga betul-betul jadi lebih baik semuanya ya. Semua aspek hidup kita jadi lebih baik ya. Oleh sebab itu kita harus belajar ya untuk hidup benar sesuai kehendaknya, sesuai firman-Nya ya, sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari itu, kita tingkah laku kita, hidup kita itu berproses terus-menerus, tiada henti setiap hari ya, berproses terus, sehingga tingkah laku dan hidup kita itu betul-betul jadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi ya. Semuanya ya, semua aspek hidup kita jadi lebih baik. Amin. Yang selanjutnya yaitu kita menerima pembebasan ya dari Tuhan Yesus. Dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ini kita beroleh pembebasan. Kita dibebaskan ya dari hukum dosa dan hukum maut, sehingga kita beroleh keselamatan yang kekal, hidup yang kekal, kebahagiaan yang kekal. Amin. Yang selanjutnya yaitu ada 5 hal yang harus kita perhatikan ya dalam 1 Petrus 1:3-12 ini ya. Ada 5 hal lagi yang harus kita perhatikan. Yang pertama, orang percaya hidupnya penuh pengharapan ya. Pengharapan yang hidup, bukan pengharapan yang mati ya. Jadi pengharapan yang hidup itu maksudnya itu ya, kita beroleh keselamatan yang kekal, hidup yang kekal ya, kebahagiaan yang kekal. Itu pengharapan yang hidup. Amen. Yang selanjutnya yaitu orang percaya akan menerima warisan yang kekal dari Tuhan ya, yang tersimpan di surga bagi kita. Amin. Jadi kita sebagai anak-anaknya ya pasti menerima warisan. Kita orang-orang percaya ya punya warisan yang kekal dari Tuhan Yesus. Amin. Hai ahli waris surga, bersoraklah ya, bergembiralah, bersyukurlah. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, orang percaya hidup dalam kekuatan Tuhan Yesus. Amin. Ada kekuatan dari Tuhan Yesus dalam diri kita. Ya, percayalah, kita pasti mampu, pasti bisa menghadapi segala sesuatu. Ya, tidak ada beban yang berat yang tidak bisa kita lewati ya. Tidak ada masalah yang berat yang tidak bisa kita selesaikan. Ya, tidak ada tantangan, hambatan, rintangan yang tidak bisa kita hadapi. Ya, kita hadapi bersama kekuatan Tuhan Yesus. Amin. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mungkin sanggup ya. Kita harus mengandalkan kekuatan dari Tuhan Yesus, karena kekuatan dari Tuhan Yesus itu tak terbatas ya. Jadi itulah ya pesan Tuhan. Ikrarkan dalam doa kita ya, ikrarkan bahwa kita hidup dengan kekuatan Tuhan Yesus ya dalam doa kita. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, orang percaya hidup dalam sukacita Tuhan Yesus. Sukacita Tuhan Yesus ini bersifat kekal ya. Beda dengan sukacita dari dunia ini. Kalau sukacita dari dunia ini hanya sementara saja. Ya. Jadi kita bersyukur kita hidup dalam sukacita Tuhan Yesus. Amin. Kalau sukacita dari dunia itu cuma berapa detik saja kadang ya. Kita lihat TikTok, kita tertawa-tertawa sendiri ya di hadapan HP kita.
karena yang kita lihat itu lucu ya, tapi itu hanya sementara saja ya. Itulah ya realita kehidupan. Jadi sukacita dari dunia itu tidak ada yang abadi ya, tidak ada yang kekal. Sukacita dari dunia itu bersifat sementara. Oleh sebab itu kita harus meminta ya, memohon dalam doa kita diberi sukacita dari Tuhan. Karena sukacita dari Tuhan itu tidak terpengaruh oleh realita kehidupan kita, tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi terburuk sekalipun, itu tidak akan mempengaruhi sukacita kita dari Tuhan. Sukacita yang dari Tuhan maksudnya ya. Kita bersyukur ya, karena kita diberi sukacita yang kekal dari Tuhan. Kalau ada persoalan hidup yang berat ya, kita bisa berkata ya dalam hati kita, pada masalah kita, pada pergumulan kita ya, diibaratkan permasalahan pergumulan kita itu diibaratkan tamu yang datang ke rumah kita ya. Kita bisa berkata dalam hati kita seperti ini, "Hai tamu, cepat pulang ya, jangan lama-lama di rumahku, sebab aku mau makan," gitu ya. Jadi kita katakan seperti itu dalam hati kita, karena memang permasalahan, pergumulan ya, tantangan-rintangan itu sifatnya sementara, tidak menetap di dalam hidup kita ya, karena ada Tuhan Yesus yang siap menolong kita tepat waktu. Amin. Dan rancangannya selalu yang terbaik untuk kita. Jadi tidak mungkin ya masalah atau pergumulan, tantangan, rintangan itu permanen dalam hidup kita ya, menetap terus dalam hidup itu tidak. Itu hanya sementara saja, hanya sebentar saja, hanya mampir. Istilahnya orang dunia, orang Jawa, mampir ngombe ya. Jadi masalah dalam hidup kita, pergumulan seberat apapun dalam hidup kita, tantangan, rintangan ya dalam hidup kita, jangan takut, jangan khawatir ya. Tantangan tersebut ya, masalah tersebut, pergumulan tersebut hanya mampir ngombe saja dalam hidup kita. Amin. Yang selanjutnya, orang benar hidupnya dimurnikan terus-menerus ya oleh Tuhan Yesus ya. Seperti proses pembuatan emas ya, itu kan dimurnikan oleh api ya, sehingga bisa menghasilkan emas murni ya. Proses pemurnian emas itu, kalau emas bisa ngomong itu sakit loh ya. Kalau emas bisa ngomong itu mungkin sudah sambat, sudah kapok-kapok ya, rasanya sakit diproses menjadi emas yang murni. Kalau emas bisa ngomong ya, sama dengan kita, kalau kita dimurnikan oleh Tuhan Yesus itu kita butuh kekuatan Roh Kudus, karena memang berat ya, kita tidak bisa menghadapinya sendiri ya. Kita butuh kekuatan dari Roh Kudus saat kita dimurnikan oleh Tuhan. Jangan lupa, kalau kita dimurnikan oleh Tuhan, jangan lupa minta kekuatan dari Roh Kudus supaya kita bisa melewati proses pemurnian ini dengan baik, dan ujung-ujungnya itu kita akan timbul seperti emas. Ujung-ujungnya itu keindahan Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi meskipun rasanya doa kita tidak didengar ya, rasanya seperti hati kita hampa, hidup kita hampa ya, itu merupakan proses pemurnian ya. Jangan menyerah, jangan putus asa, terus berdoa setia ya sampai mati ya pada Tuhan Yesus. Jangan kehilangan iman. Kita tetap berdoa, syukur senantiasa ya. Kita tetap melayani Tuhan dengan sukacita, memuji Tuhan dengan sukacita, menyembah Tuhan dengan sukacita. Amin. Yang selanjutnya yaitu orang percaya itu hidup dalam misteri ilahi atau rahasia ilahi. Yang selanjutnya, yang ketujuh, orang percaya hidup dalam keselamatan yang kekal. Amin. Ya. Kita
sebagai anak-anaknya ya, kita pasti beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Ada tambahan sedikit ya. Jadi kalau ada orang yang bersikapnya kasar, kata-katanya kasar pada kita, ya anggap saja orang itu sebagai tanda petik amplas ya dalam hidup kita, yang membuat iman kita bermutu atau berkualitas. Ya, kita bersyukur ya Tuhan kirim amplas-amplas tersebut ya dalam hidup kita. Bukan merendahkan orang yang bersifat tidak baik pada kita ya, bukan merendahkan dengan kata-kata amplas tadi, cuma kita anggap itu sebagai amplas supaya iman kita boleh lebih dewasa ya. Kita bisa sabar menghadapi orang itu, tidak membencinya, tapi mengampuninya dan memberkatinya. Amin. Jadi ibarat kayu ya, kalau sering diamplas itu tambah halus ya, tambah berkualitas. Kalau kayu tidak diamplas kan kasar ya, harganya juga tidak bisa tinggi. Kalau kayunya sudah diamplas, itu harganya kalau dijual itu bisa lebih tinggi. Ya, itulah ya, kita belajar untuk tetap bertahan ya, jangan mudah putus asa saat kita diamplas ya oleh orang-orang yang dikirim Tuhan ya, yang menyakiti kita, yang kasar, yang kata-katanya kasar pada kita, sikapnya kasar ya. Itu merupakan salah satu proses pemurnian dari Tuhan. Jadi Tuhan mengirim amplas-amplas seperti itu ya. Jadi ya kita harus bersabar ya menghadapi orang-orang yang seperti amplas tersebut ya. Kita doakan orang-orang yang seperti itu ya untuk berubah, bertobat, berubah menjadi lebih baik ya, tidak menjadi amplas lagi maksudnya ya. Jadi kita harus memberkati orang tersebut ya, tidak boleh membenci, kita mengampuni dan melupakan ya kesalahan mereka, mengampuni dengan sungguh-sungguh ya, bukan hanya di bibir ya, tapi mengampuni sungguh-sungguh dan memberkati mereka yang sebagai amplas tadi ya. Ya, itulah pesan Tuhan melalui kitab Ibrani dan kitab 1 Petrus. Saya akhiri acara ini sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.